bicara. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sungging menemukan seorang bayi yang sedang menangis di hutan. Ia pun mengambil si bayi dan merawatnya, lalu diberi nama Dayang Sumbi. Waktu terus berjalan, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun, dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamaran yang diterimanya. Akhirnya, dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondoknya. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbi. Siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kamu seekor anjing, aku tetap bersedia menjadi istrimu. Mendengar perkataan Dayang Sumbi, anjing hitam itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Waktu berlalu, Dayang Sumbi dan pemuda tampan itu pun saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka, termasuk kepada sang ayah Prabu Sungging Perbangkara. Setelah setahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Namun, ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia dan Tumang pergi ke hutan untuk berburu rusa. Hai Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya. Oh tidak, Abdi telah membunuhnya. Pingsan, lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan, dan ia pun tidak ingat apa-apa. Aduh, jadi pisan Aki sangat. Abdi, ayo di mananya? Tenanglah anak muda, nami Abdi Ki Ageng. Aki adalah seorang pertapa di sini. Aki menemukanmu di tengah hutan saat pingsan. Kamu sekarang berada di gua tempat Aki bertapa. Tenanglah. Baik Ki, hatur nuhunnya. Di sana, ia diajari banyak hal oleh sang Aki. Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka, pria tampan dan sakti mandraguna. Ia berencana untuk mencari jati dirinya dengan menyusuri hutan. Di tengah hutan, ia merasa sangat kehausan dan melihat sebuah pondok. Ternyata ada wanita cantik jelita di dalam pondok tersebut.
bisa dimulaikan ya? Abdi asa kagaga. Punten. Iya, tentu saja. Tapi secara anu diri anjen. Hatur nuhun. Oh, abdi teh Jaka. Mane salah namina. Anjen geus pisan Henteu ih, nami abdi Dayang Sumbi. Namina cocok sama urangna. Atur nuhun Jaka. Urang teh dina mana? Sare moal kumana? Abdi teh dari suatu tempat yang jarang orang kunjungi. Abdi ingin mencari asal-usul abdi. Ayeuna kuring jadi capek. Oh, anjen capek. Mengapa tidak tinggal di pondok untuk sementara? Mung abdi sareng bibi di dia. Hah? Boleh? Untuk pugu? Hatur nuhun Dayang Sumbi. Hari silih berganti, mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Keesokan harinya, Dayang Sumbi menemukan sesuatu yang ganjil ketika memakaikan ikat kain di kepala Jaka. Bekas luka ini mirip dengan bekas luka di kepala anakku, Sang Kuryang. Tapi, apakah benar dia anakku? Sebaiknya langsung kutanyakan saja. Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka? Abdi teh bertanya kenapa? Yang pasti hatiku hanya untuk seseorang. Kau harus menikah ya? Jawabannya aku tunda dulu. Ini harus kupikirkan matang-matang. Tenang naon kan, Jaka? Sudah lama gitu, Abdi yang berburu lawannya. Ya ampun, bagaimana ini? Aku harus menikah dengan anakku sendiri. Bagaimana kalau begini? Akan kuajukan 2 syarat ke Jaka. Kalau dia bisa memenuhinya, dia akan menjadi suamiku. Tapi kalau tidak bisa, dia gagal menikah denganku. Ya, begitu saja. Di malam hari, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat ke Jaka. Jaka, jika kamu bersikeras ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi 2 syarat ini. Nah, itu syaratnya? Ketakut gue. Anjen harus membuatkan abdi sebuah danau jeung perahu. Tapi danau jeung perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Mana sanggup tuh? Baiklah Dayang Sumbi, Abdi menyanggupi permintaan. Setelah itu, Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Hei para jin, bantu Abdi menyelesaikan 2 permintaan dari Dayang Sumbi. Apa permintaannya? Kami siap membantu. Iya, mulai dari menggali tanah untuk danau dan 2 kem perahu. Itu semua sebelum matahari terbit ke timur. Ya, gampang itu. Saat tengah malam, bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Sang Kuryang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh ente, ya ampun, 2 pamunut Dayang Sumbi hampir dikabulkan. Abdi kudu ngomong ke Dayang Sumbi. Dayang, gawat, sebentar lagi mereka selesai. Dayang! Mustahil, lalu apa rencanamu? Begini saja, orang minta ikut sertakan masyarakat agar fajar cepat datang. Tapi, kumaha eta? Jadi, orang minta bantuan ke setiap warga untuk menumbuh padi dan menggelar kain sutra berwarna merah agar terlihat seperti cahaya matahari saat subuh. Kumaha? Ide bagus. Semua warga membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutra, dan terdengar suara ayam berkokok. Tanda pagi hari sudah datang. Sang Kuryang, kau telah gagal memenuhi syarat dariku. Kita batal menikah. Apa? Tidak mungkin. Demikian legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya, Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga jaksi. Lalu, Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib di dalam gua. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut agar selalu bersikap dan berbicara terus terang dan tidak berbohong, karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari.
Cerita rakyat ini juga memberikan amanat untuk tidak mudah emosi saat suatu hal tidak dapat dipenuhi. Sebaiknya selalu bersabar dalam mengusahakan sesuatu dan berusaha mengendalikan amarah dalam berbagai situasi. Amanat lain yang bisa dan petik dari cerita ini juga tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai sesuatu, seperti sang kuryang yang membunuh Tumang untuk mengganti hati rusa, menghalalkan segala cara sampai melakukan